Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 1 ayat 45 sampai dengan ayat 51. Nathanael dan Yesus Kristus. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, renungan ini mengajak kita untuk merenungkan panggilan kita sebagai umat Katolik untuk mengikuti Tuhan Yesus, Sang Mesias. Seperti Filipus, kita juga dipanggil untuk berbagi kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Meskipun mungkin ada keraguan dan ketidakpercayaan seperti yang dialami oleh Nathanael, kita harus tetap rendah hati dan mengajak mereka untuk datang dan mengenal Tuhan Yesus dengan lebih dekat. Seperti yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus kepada Nathanael, kita juga akan mengalami kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita sehari-hari ketika kita mengikutinya. Panggilan untuk mengikuti Tuhan Yesus bukanlah panggilan yang mudah. Kita mungkin menghadapi keraguan, tantangan, dan pergumulan dalam iman kita. Namun seperti Filipus dan Nathanael, kita dipanggil untuk tetap setia dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang memberikan arti dan tujuan sejati di dalam hidup kita. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas panggilan-Mu untuk mengikutimu. Bantulah kami untuk tetap setia dalam iman dan berani berbagi kabar baik tentang-Mu kepada orang lain. Bukalah hati kami
agar kami dapat melihat tanda-tanda kehadiran-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.